Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-qawaid, yaitu kaidah dalam bahasa Arab. Sebelum kita mulai, tentu saja kita perlu memahami dasar-dasar dalam bahasa itu sendiri, terutama dalam bahasa Indonesia. Oke, pertama, siswa. Dalam bahasa Indonesia, siswa ini disebut dengan kata. Dan sebuah kata terdiri dari beberapa huruf atau tersusun oleh beberapa huruf. Kalau contoh siswa ini terdiri dari huruf S, I, S, W, A. Kumpulan dari keempat huruf ini disebut dengan kata. Selanjutnya, di sini ada siswa belajar di sekolah. Nah, di contoh ini ada 4 kata. Kata siswa belajar di sekolah. Kumpulan dari 4 kata ini dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah kalimat. Nah, 3 istilah ini perlu kita benar-benar pahami sebelum kita belajar tentang kaidah dasar dalam bahasa Arab, karena hampir semua bahasa itu konsep dasarnya ya sama saja gitu. Oke, teman-teman, kalau sudah paham kita bisa lanjut ke konteks bahasa Arabnya. Oke, pertama, siswa dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kata. Bagaimana dengan bahasa Arab? Ya, siswa bahasa Arabnya adalah tilmizun. Nah, tilmizun ini juga terdiri dari atau tersusun oleh beberapa huruf. Apa saja? Pertama huruf ta, kemudian lam, mim, ya, dan zal. Kumpulan dari beberapa huruf ini, kalau dalam bahasa Arab, istilahnya adalah kalimat atau al-kalimah. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya kata, tapi kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah al-kalimah atau kalimat. Huruf-huruf yang menyusun al-kalimah tadi itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah huruf hijaiyah. Ini sering kita dengar ya, istilah huruf hijaiyah. Namun lebih tepatnya sebenarnya dalam ilmu kaidah bahasa Arab, istilah yang lebih tepat itu adalah huruf mabani, yaitu atau harful mabani. Apa itu huruf mabani? Yaitu huruf yang menyusun sebuah kalimat. Jadi huruf-huruf yang menyusun kalimat tilmizun itulah disebut dengan huruf mabani. Ta, lam, mim, ya, zal ini disebut dengan huruf mabani. Oke. Dan selanjutnya kita akan menggunakan istilah kalimat saja ya untuk menyebut contoh-contoh seperti tilmizun
dan yang semacamnya. Ya, agar sesuai dengan istilah yang sering digunakan dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Selanjutnya, tadi kita sudah pelajari kumpulan dari kata ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat, ya. Lalu bagaimana dengan bahasa Arab? Pertama, siswa. Bahasa Arabnya tilmizun. Kemudian belajar, yadrusu, di, fi, sekolah, al-madrasati. Nah, di sini ada 4 kalimat, ya. Kalimat tilmizun, kalimat yadrusu, kalimat fi, dan kalimat al-madrasati. Kumpulan dari keempat kalimat ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah jumlah atau al-jumlah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, siswa belajar di sekolah itu istilahnya kalimat, sementara di dalam bahasa Arab tilmizun yadrusu fil madrasati istilahnya adalah jumlah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah jumlah saja, ya, agar sesuai dengan istilah yang sering digunakan dalam ilmu qawaidul lughah al-arabiyyah. Jadi kesimpulannya teman-teman, al-qaulul arabi atau sebuah ungkapan di bahasa Arab itu terdiri dari 3 komponen utama. Komponen terkecilnya disebut dengan huruf, kemudian di atasnya huruf ada kalimat, dan di atasnya kalimat ada jumlah. Jadi 3 komponen inilah yang menyusun sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab. Oke, semoga bisa dipahami.